Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari dan membahas tentang soal online dari pusmenjar.kemendikbud.go.id ya, untuk menjawab soal-soal latihan AKM. Nah, pertama kita akan mengklik menu yang ada di sini ya, ayo coba AKM. Kita klik ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan mencoba membahas dan menjawab soal literasi terlebih dahulu ya. Kita klik ya, sudah menunjukkan ke arah literasi. Kemudian jenjang atau level atau kelas yang akan kita bahas khusus untuk siswa SD atau MI atau paket A. Ya, ini ada pilihan yang lain di bawah, tapi kita pilih yang SD atau MI atau paket A. Nah, kemudian kita klik OK, lanjutkan. Nah, di sini ada tampilan selamat datang, menunjukkan kita bisa mengklik login karena sudah ada user dan passwordnya secara otomatis dari sana ya. Kita langsung saja klik login. Oke, di sini nggak mengubah password, never. Kemudian di sini ada sebelah kiri atas ada kode token yang nanti bisa kita masukkan untuk kode di sini ya. Kita masukkan token kita di sini. Kemudian kita tulis nama peserta, misalkan namanya Udin Saifuddin. Ya. Tanggalnya kita klik 15 ya. Kemudian bulan Oktober, tahunnya 2008. Oke, kita sudah mengisi semua data. Langsung kita submit ya, klik submit. Nah, ini konfirmasi tes ya. Di sini kita mempunyai waktu sekitar 60 menit untuk menjawab soal-soal literasi. Kita klik mulai. Ya, kita akan menjawab soal-soal literasi untuk SD, MI atau paket A. Ya, kita akan membaca dulu soalnya. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan. Dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2003. Nah, ada pertanyaan, yaitu apa permintaan Siti dan Udin di dalam doanya? Oke, kita lihat di sini mereka tetap berdoa ya agar mereka bisa bersekolah. Berarti kita bisa mengklik ingin bersekolah ya. Oke, soal selanjutnya. Nah, untuk puisi ini karena sudah kita baca, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang berikutnya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Berarti jawabannya bisa lebih dari satu ya. Pekerja keras, betul ya. Mereka tersenyum dalam peluh. Kemudian, pemalu, ya enggak ya. Oke, mereka bersemangat untuk mencari receh ya. Oke, berarti bukan. Kemudian sabar, ya mereka bersabar dalam mencari secuil makanan ya dengan bernyanyi atau mengamen. Kita klik sabar. Oke. Kita langsung ke soal berikutnya. Kalau sudah kita jawab. Kemudian di sini ada pertanyaan yang ketiga ya dengan bacaan puisi yang sama.
Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oke, di sini Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Betul apa salah? Benar apa salah? Kita klik benar ya. Selalu bahagia. Kemudian Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Nah, ini salah ya. Kita klik yang salah. Berikutnya kita klik yang soal berikutnya. Di sini ada pertanyaan lain. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Oke, karena kita harus mengisi soal ini dengan tulisan ya. Jawabannya mereka sedang mengamen ya atau menyanyi ya. Oke. Kita langsung klik soal berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasangkan dari peristiwa dengan pelakunya. Ya, peristiwanya adalah suka memberi uang receh dengan seadanya. Itu siapa? Kita klik dulu di sini. Itu Om dan Tante ya. Kemudian yang suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak itu Siti dan Udin. Oke, kita langsung klik lagi soal berikutnya. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi, ya. Jadi alasan yang mendukung gambar tersebut di atas ini sudah sesuai. Oke. Kita jawab ya. Alasannya adalah karena kita coba jawab yang lain saja ya. Kita coba sesuai dengan gambarnya. Gambar tersebut sudah menunjukkan dua orang anak yang memainkan musik ya, alat musik di jalan yang dengan hati gembira ya. Sehingga gambar tersebut itu sudah sesuai. Oke. Jadi gambar ini menunjukkan dua orang anak yang sedang memainkan musik ya dengan hati yang riang atau gembira, sehingga gambar tersebut sudah sesuai ya. Oke. Sesuai dengan teks puisi di atas ya. Oke, kita coba yang ini aja jawabannya ya. Cukup ya. Langsung kita klik ke soal berikutnya. Oke, nah di sini ada tampilan baru, gambar baru ya. Dan juga ada teksnya. Yaitu kita bacakan dulu. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Ini tentang tidur ya. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata atau biasa disebut mata panda bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil tidur lebih lama daripada orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai teks tentang tidur ini. Nah, pertanyaannya adalah ini harus diisi ya, harus dijawab. Ini soal esai. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Ya. Oke. Kita lihat di teks ini ya. Mata kita terlihat seperti panda. Lihat. Karena
kita kurang tidur. Oke, kita tulis mata kita terlihat seperti mata panda karena kurang tidur gitu ya. Oke. Baik. Cukup, kita langsung ke soal berikutnya. Ya, di sini karena teksnya sama, maka kita cukup membaca pertanyaannya saja ya. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam ya. Oke, di sini ada teksnya ya, ke gambar yang mengarah ke gambar ada nih. Tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Ya. Jadi yang kurang tidur itu bisa menyebabkan penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Itu ya. Oke. Nah, karena di sini ada pilihan, maka pilihannya adalah serangan jantung dan stroke yang pas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada lagi. Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Nah, tujuannya apa? Tujuan penulis pada teks tersebut. Yang pertama, menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari. Ini kurang pas ya. Mempengaruhi pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup. Bukan? Menjelaskan kepada pembaca cara untuk terhindar dari kurang tidur. Ya, tentunya yang pas adalah yang D. Coba menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup ya. Di sini menceritakan tentang betapa pentingnya kita dalam memiliki waktu tidur yang cukup. Berarti lebih ke yang D ya. Baik, kita klik ke soal berikutnya. Oke, masih seputar tidur. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke, jadi jawabannya lebih dari satu. Apa tentang manfaat tidur cukup? Ya. Baik, manfaat tidur cukup. Tadi kurang tidur bisa mudah marah, ya. Kemudian tidak fokus belajar, bahkan juga mudah lupa, ya. Coba, berarti di sini membantu kita untuk fokus dalam belajar, berarti ini pas, ya. Kalau kita cukup tidur, membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu juga sama. Ini kebalikannya dari manfaat dari bahaya kurang tidur, ya. Dari kurang tidur, oke. Menyebabkan timbulnya lingkaran hitam di bawah panda. Nah, ini kurang pas. Karena yang kita cari adalah manfaat tidur cukup ya. Kemudian yang terakhir membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Ini pas ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan yang sesuai dengan gambar. Oke, di sini yang prasekolah usia 3 sampai 5 tahun. Kita lihat datanya di sini. Oke, yang prasekolah usia 3 sampai 5 tahun harus tidur antara 10 sampai 13 jam. Ini ya. 10. Oke, kita klik yang ini dulu. Ini 10 sampai 13 jam. Sekarang usia sekolah 6 sampai 13 tahun. 6 sampai 13 tahun berarti waktu tidurnya 9 sampai 11 jam. Kita klik sini, berarti yang pas yang ini ya. Oke. Kita langsung ke soal berikutnya. Masih seputar tidur. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi tersebut. Oke, usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. Benar atau salah? Coba usia 20 tahun kita cari di sini ya. Dewasa yang masih muda. Ini lama tidurnya sama dengan usia 60. Coba usia 60 yang di sini. Baik, ternyata benar ya, sama. Masing-masing 7 sampai 9 jam. Berarti pernyataan tersebut benar. Kemudian, orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Ini juga betul ya. Oke.
Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih seputar tidur. Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Mengapa? Harus dijawab ya. Oke, coba kita jawab. 5 SD itu mana? Usia tidurnya sekitar 5 SD itu anak sekolah ya, anak usia sekolah berarti antara usia 10 sampai 11 tahun ya. Berarti usia sekolah itu jam berapa? Lama tidurnya? Berarti Andi ya, kita tulis ya, Andi perlu tidur, kita tulis ini selama Andi perlu tidur selama 9 sampai 11 jam. Dan juga di sini alasannya apa tuh? Mengapa ya? Alasannya adalah ini. Alasannya karena Andi masih usia sekolah gitu ya. Oke, cukup ya. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Baik, kita bacakan dulu tentang jentik. Sini ada ilustrasi gambarnya ya. Oke, kita bacakan dulu teksnya. Permisi, boleh kami masuk ke dalam? Ya, Pak. Boleh kami lihat kamar mandinya, Bu? Pagi itu, sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, seru Nuha. Oh iya, hari ini hari Minggu pekan kedua ya, sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu, bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap untuk menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapi. Wah, ada pohon serai untuk menghalau nyamuk juga. Mbak Nurul memuji. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum. Tak ada kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut gerebek jentik minggu depan ya, Bu. Pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa gerebek jentik itu, Bu? Tanya Nuha. Oh, itu kerja bakti, membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Nah, ini pertanyaannya ya. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Kita lihat di sini ya. Pagi itu, sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Berarti Nuha tinggal di Jalan Mustika ya. Oke, sudah ketemu ya jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih seputar jentik nyamuk ya. Pertanyaannya di sini, apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. A, di sini ya, kita atau yang pertama, rumah Nuha akan mendapat kartu kuning, betul ya? Oke. Banyak nyamuk yang akan bersarang di rumah Nuha, tentu, karena bak mandi tidak dikuras. Kita klik, betul. Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit. Nah, ini salah ya. Oke, karena banyak jentik nyamuk di kamar mandi atau di bak mandi. Ya, kita kita klik ya. Ke soal berikutnya, oke. Masih seputar jentik nyamuk. Bagaimana perasaan Nuha saat Mbak Nurul mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha? Oke, gimana perasaannya? Kita lihat di sini.
Mana tadi? Nah, ini Nuha tersenyum ya. Ini menunjukkan senang ya. Oke, ini ya. Berarti sudah ketemu jawabannya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, masih seputar jentik nyamuk. Pertanyaan berikutnya yaitu Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Nah, di sini kata sopan, kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan tersebut ya, atau pernyataan tentang sopan berdasarkan isi cerita ya. Kalimat yang mana? Ini ada meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah warga. Kemudian Mbak Nurul memakai seragam ketika akan mengecek rumah warga. Yang terakhir, Mbak Nurul memberikan pujian untuk rumah yang memiliki halaman yang rapi. Nah, karena kata sopan itu, maka maknanya lebih pasnya ke kalimat pertama ya, meminta izin. Oke, kita klik ke soal berikutnya. Masih soal jentik nyamuk. Oke, di sini perintahnya adalah pasangkanlah nama-nama yang ada di lajur kiri dengan keterangan tokohnya yang ada di lajur kanan. Oke, di sini Nurul itu siapa? Ya, petugas ya. Oke, Nurul adalah petugas kesehatan yang memeriksa rumah-rumah warga. Oke. Kemudian Nuha. Nuha siapa? Oke, Nuha adalah anak yang rumahnya didatangi oleh petugas kesehatan. Oke, kalau sudah yakin kita lanjut ke soal berikutnya. Masih seputar jentik nyamuk. Manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerbek jentik pada bacaan tersebut? Klik pada kolom benar untuk kegiatan yang sesuai dan pada kolom yang salah untuk kegiatan yang tidak sesuai. Oke. Menanam pohon serai. Nih. Oke. Kegiatan dari gerbek jentik. Ya, kita lihat dulu ya. Di sini ditanyakan oleh Nuha, maka gerbek jentik itu membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar terhindar dari sarang nyamuk ya. Berarti kalau menanam pohon betul salah? Salah ya, kita klik salah. Kemudian membersihkan selokan, betul, kita klik benar. Kemudian membersihkan taman juga sama, kita klik benar. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih seputar jentik nyamuk. Berdasarkan wacana tersebut di atas, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumahmu? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban, yaitu membersihkan halaman rumah, betul ya, seperti ilustrasi gambar ini. Kemudian ada menanam pohon serai juga betul, ya, menanam pohon serai juga betul. Menguras bak mandi juga betul. Memakai seragam biru, tidak ya. Nah, ini adalah petugas yang memeriksa, bukan cara untuk menghindar dari sarang nyamuk. Oke, kita klik ke soal berikutnya. Oke, masih seputar jentik nyamuk. Nah, menurutmu apakah ilustrasi yang disajikan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Jelaskan alasannya. Ya, oke. Kita klik sesuai ya. Oke, karena dari gambar ini sudah mengilustrasikan tentang kegiatan agar terhindar dari jentik nyamuk ya. Berarti jawabannya kita pilih yang sesuai ya, sesuai karena setiap ilustrasi ya atau gambar ya itu tadi menggambarkan bagian yang disampaikan gitu ya. Ya, dari kita lihat dulu dari mulai petugas yang memeriksa rumah-rumah warga, kemudian rumah-rumah warga, ada juga kemudian pengecekan
bak mandi ya, sampai kegiatan bersih-bersih ya, diselokan. Oke, cukup ya. Baik. Oke, adik-adik atau teman-teman, soal sudah kita selesaikan. Nah, di sini ada permintaan apakah kita akan kembali ya, ataukah sudah selesai. Ya, tergantung dari kita, apakah kita sudah yakin dengan menjawab pertanyaan tadi ataukah belum. Ya, di sini kita anggap saja sudah selesai dan sudah yakin mengerjakan soal-soal yang tadi ya. Oke, kita klik kalau dianggap kita sudah yakin. Baik, alhamdulillah di sini jawabannya hampir semuanya benar ya. Oke. Baik. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa mengunduh atau mengambil hasil daripada jawaban kita dengan jawaban yang ada di kunci jawaban web pusmenjar.kemendikbud.go.id ini ya. Oke. Saya kira cukup ya penjelasan materi dan menjawab soal-soal dari contoh soal AKM yang secara online yang ada di websitenya pusmenjar.kemendikbud.go.id ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.